Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12B ingin mempresentasikan tentang kation Fe yang beranggotakan Zahira Safitri Novanda, Dia Ramadhani, dan Latifa Asiskaliana Putri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian besi atau Fe. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe dari bahasa Latin ferrum dan nomor atom 26, unsur golongan 8B dan periode 4. Warnanya berkilau, bulat, mudah dibentuk, berwarna abu-abu, keperakan. Besi merupakan logam dalam deret transisi pertama. Besi adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Poin yang kedua yaitu tentang sifat fisik logam Fe. Yang pertama, pada suhu kamar berwujud padat, mengkilap, dan berwarna keabu-abuan. Yang kedua, merupakan logam ferromagnetik karena memiliki 4 elektron tidak berpasangan pada orbitan D. 3. Merupakan penghantar panas yang baik. Yang keempat, kation logam besi berwarna hijau Fe2+, dan jingga atau Fe13. Hal ini disebabkan oleh adanya elektron tidak berpasangan dan tingkat energi orbital tidak berbeda jauh. Akibatnya, elektron mudah tereksitasi ke tingkat energi lebih tinggi, menimbulkan warna tertentu. Dan yang kelima, besi bersifat keras dan kuat. Dan yang terakhir, sifat-sifat besi lainnya seperti nama atom 26, massa atom 57, kepadatan 55,85 gram per mol, titik lebur 7,8 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius, titik didih 1536 derajat Celcius, isotop 2861 derajat Celcius. Energi ionisasi pertama yaitu 761 kJ per mol. Berikut sifat kimia logam Fe. 1. Unsur besi bersifat elektropositif, yaitu mudah melepaskan elektron. 2. Besi memiliki bilox 2, 3, 4, dan 6. 3. Besi memiliki bentuk altorik, ferit, yaitu alfa, beta, gamma, dan omega. 4. Mudah bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti sulfur, fosfor, dan boron. 5. Larut dalam asam-asam mineral encer. Berikut senyawa yang mengandung unsur besi. Besi 2 sulfat atau FeSO4, besi 3 sulfat, besi 2 oksida FeO. Selanjutnya yaitu identifikasi larutan Fe13. Ketika larutan Fe13 diberi bereaksi HCl akan menghasilkan warna bening larut. Ketika diberi bereaksi H2SO4 akan menghasilkan warna kuning bening, dan ketika Fe13 diberi bereaksi HNO3 berwarna bening larut, dan ketika diberi bereaksi NaOH berlebih, NH3 berlebih, warnanya tetap sama yaitu endapan coklat merah. Selanjutnya, kegunaan kation Fe. Kation Fe memiliki beberapa kegunaan yang penting, termasuk yang pertama di bidang industri. Besi digunakan dalam pembuatan baja yang merupakan bahan konstruksi yang sangat penting dalam berbagai industri. Yang kedua, pigmen. Besi digunakan dalam pembuatan pigmen seperti oksidasi besi yang memberikan warna merah, kuning, dan coklat pada cat, keramik, dan produk lainnya. Yang ketiga, suplemen makanan. Besi adalah nutrisi yang penting bagi tubuh manusia. Kation Fe digunakan dalam pembuatan suplemen besi untuk mengatasi defisiensi besi pada manusia yang dapat menyebabkan anemia dan masalah kesehatan lainnya. Yang keempat, katalis. Besi berperan sebagai katalis dalam berbagai reaksi kimia termasuk proses industri seperti produksi amonia dan hidrogenasi minyak nabati. Yang kelima, magnet. Besi adalah bahan yang penting dalam pembuatan magnet yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembuatan generator listrik. Yang keenam, pengolahan air. Besi dapat digunakan dalam pengolahan air
untuk menghilangkan kontaminan tertentu dan meningkatkan kualitas air minum. Yang terakhir, bahaya kation Fe. Yang pertama, toksisitas. Konsumsi berlebihan besi dapat menyebabkan keracunan besi pada manusia yang dapat menyebabkan mual, muntah, diare, kerusakan organ, bahkan kematian dalam kasus yang parah. Yang kedua, kerusakan organ. Paparan berlebih terhadap besi dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ dalam tubuh, terutama hati dan ginjal. Yang ketiga, oksidasi. Besi dapat berperan dalam reaksi oksidasi yang merusak, misalnya oksidasi lemak dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan. Yang keempat, korosi. Besi dapat menyebabkan korosi pada logam lainnya jika terjadi kontak langsung. Yang kelima, kontaminasi lingkungan. Pelepasan besi ke lingkungan, terutama dalam bentuk yang tidak terkendali, misalnya dari limbah industri, dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Yang keenam, bahaya kebakaran. Besi dalam bentuk bubuk atau partikel kecil dapat menjadi bahaya kebakaran jika terpapar api, karena besi dapat bereaksi dengan oksigen di udara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.